klinik aborsi ilegal. Aborsi ilegal di Kasus aborsi. Praktek aborsi ilegal. Aborsi dengan tindak pidana aborsi ilegal. Pemirsa, polisi membongkar praktek aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Pernah kepikiran nggak sih ada orang yang berada di posisi sangat sulit sampai harus mengambil keputusan besar yang berdampak pada dirinya dan kehidupan lain yang belum lahir? Situasi ini tidak sederhana dan sering penuh tekanan. Iya, apalagi keputusan itu menyangkut moral, masa depan, dan nilai kehidupan manusia. Salah satu yang sering diperdebatkan adalah aborsi. Menurut Bidan Oloria Sagala, aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum 20-24 minggu. Menurut Katekismus Gereja Katolik, paragraf 2270, kehidupan dimulai sejak pembuahan, bahkan dalam 1 kali 24 jam setelah pertemuan sel telur dan sperma. Sebenarnya aborsi itu apa sih? Nah, jadi aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan mengeluarkan janin atau hasil konsepsi dari rahim sebelum usia kehamilan mencapai 20-24 minggu atau berat janin kurang dari gram. Nah, kalau menurut pendeta, upaya yang dipaksakan untuk mengeluarkan janin dari rahim seorang wanita. Kalau menurut bidan, aborsi adalah prosedur medis untuk mengakhiri suatu kehamilan secara sengaja sebelum janin dapat hidup. Biasanya 0-5 bulan kurang lebih. Bisa menggunakan obat-obatan atau kuret. Nah, kalau menurut literatur gereja, aborsi itu adalah pandangan ensiklik Evangelium Vitae tentang aborsi. Jadi aborsi merupakan tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan mengeluarkannya janin yang belum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan dalam rahim sehingga dapat menyebabkan janin mati. Kehidupan adalah anugerah Tuhan dan memiliki martabat sejak awal. Katekismus Gereja Katolik 2271 menegaskan bahwa aborsi langsung merupakan pelanggaran serius terhadap hukum moral. Orang berada dalam kondisi yang ideal. Menurut Bidan Oloria, segala penyebabnya antara lain kurang edukasi, seksual, tekanan sosial, faktor ekonomi, dan rasa takut. Dampak aborsi sangat besar, baik fisik maupun mental. Bisa menyebabkan pendarahan, infeksi, bahkan trauma psikologis. Pencegahan adalah hal yang penting. Menurut Pendeta Agus, edukasi seksual dan komunikasi dengan orang tua sangat membantu. Tetapi juga mendampingi. Menurut KGK 1468 sampai 1470 menjelaskan tentang pemulihan melalui pertobatan. Bagaimana jika ibu hamil terkena kanker? Evangelium Vitae 60 menjelaskan prinsip double effect, yaitu tindakan untuk menyelamatkan ibu diperbolehkan jika bukan bertujuan langsung mengakhiri kehidupan janin. Jika kehamilan terjadi di tuba falopi, Kondisi ini berbahaya dan tindakan medis dilakukan untuk menyelamatkan ibu. Tidak disebut aborsi langsung. Bagaimana jika anak dalam kandungan cacat? Evangelium Vitae 63-64 menegaskan bahwa martabat manusia tetap sama tanpa melihat kondisi fisik. Bagaimana jika biayanya besar? KGK 2271 menekankan bahwa kehidupan tetap harus dihargai. bagaimana cara pendeta untuk mendampingi? Menurut Pendeta Agus, dengan empati, konseling, dan pertobatan. Inti dari semua ini adalah martabat manusia. Martabat berasal dari Tuhan dan tidak bergantung kondisi. Ajaran gereja berdasar pada dua hal utama, kebenaran dan kasih, menjaga kehidupan sekaligus mendampingi manusia. Selain gereja, keluarga juga punya peran yang sangat besar dalam mencegah situasi seperti ini terjadi. Betul, karena keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang belajar tentang nilai kehidupan, tanggung jawab, dan kasih. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak bisa membantu anak merasa aman untuk berbicara tentang masalahnya. Dengan begitu, anak tidak merasa sendirian ketika menghadapi situasi sulit dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Selain keluarga, pendidikan juga penting banget dalam membentuk pemahaman tentang kehidupan dan moral. Iya, edukasi seksual yang benar bukan hanya soal biologis, tapi juga tentang tanggung jawab, relasi, dan konsekuensi. Kalau pemahaman ini diberikan sejak dini, orang bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi bukan sekedar tahu, tapi juga memahami nilai di balik setiap tindakan. Ingat bahwa orang mempertimbangkan aborsi seringkali sedang dalam kondisi yang tertekan. Benar, notomi pendekatan yang dibutuhkan bukan penghakiman, tapi empati dan pendampingan. Mereka butuh didengarkan, dipahami, dan dibantu mencari jalan keluar yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kasih itu juga berarti hadir untuk orang yang sedang jatuh. Sebenarnya ada alternatif lain selain aborsi yang bisa dipertimbangkan. Seperti dukungan keluarga, bantuan sosial, atau bahkan adopsi sebagai jalan keluar.
Pilihan-pilihan ini bisa membantu menjaga kehidupan sekaligus memberikan masa depan bagi anak. Memang tidak mudah, tapi tetap ada jalan yang menghargai semua pihak. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Betul, lingkungan yang suportif bisa mencegah seseorang merasa terpojok dan sendirian. Dukungan sosial, akses informasi, dan kepedulian sangat dibutuhkan. Karena ketika masyarakat peduli, keputusan yang diambil pun bisa jadi lebih bijak. Dalam pembahasan ini, kita diajak untuk merenung lebih dalam. Iya, bukan hanya soal benar atau salah, tapi bagaimana kita memandang kehidupan manusia itu sendiri. Apakah kita sudah menghargai kehidupan sejak awal? Dan bagaimana kita bersikap terhadap sesama? Refleksi ini penting supaya kita tidak hanya tahu, tapi juga bertumbuh dan bersikap. Pada akhirnya, isu ini memang kompleks dan penuh tantangan. Tapi gereja mengajarkan untuk tetap berpegang pada kebenaran sekaligus menghadirkan kasih. Menjaga kehidupan adalah prinsip utama, namun mendampingi dengan empati juga tidak kalah penting. Semoga kita semua bisa lebih bijak, peduli, dan menghargai setiap kehidupan yang ada. Kadang, keputusan itu juga dipengaruhi oleh tekanan dari pasangan atau lingkungan sekitar. Iya, ada yang merasa dipaksa atau tidak punya pilihan karena takut penilaian dari orang lain. Padahal, keputusan sebesar ini seharusnya tidak diambil karena tekanan. Makanya, penting ada ruang aman untuk berpikir dan mendapat dukungan yang benar. Saya juga punya pengaruh yang besar, apalagi di usia yang remaja. Betul, teman bisa menjadi tempat cerita, tapi juga bisa memberi pengaruh yang salah. Kalau lingkungannya sehat, biasanya akan mendorong ke arah yang lebih baik. Karena itu, penting memilih pergaulan yang saling mendukung, bukan menjerumuskan. Sekarang informasi sangat mudah diakses, tapi belum tentu semuanya benar. Iya, banyak mitos atau informasi keliru soal kehamilan dan aborsi. Kalau salah informasi, keputusan yang diambil juga bisa salah. Maka penting mencari sumber yang terpercaya dan bertanggung jawab. Tenaga medis juga punya peran penting dalam situasi ini. Mereka bisa memberikan penjelasan yang objektif tentang kondisi kesehatan. Jadi, keputusan tidak hanya berdasarkan emosi, tapi juga pertimbangan medis. Dan tetap mengutamakan keselamatan serta nilai kehidupan. 4. Aborsi juga diatur oleh hukum. Betul, ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya pribadi, tapi juga menyangkut masyarakat luas. Maka perlu pemahaman yang seimbang antara hukum, moral, dan kemanusiaan. Selain dampak langsung, ada juga dampak jangka panjang yang sering tidak disadari. Seperti rasa bersalah, penyesalan, atau gangguan emosional. Ini bisa mengaruhi kehidupan seseorang ke depannya. Karena itu, keputusan ini perlu dipikirkan secara matang. Tapi penting juga diingat, selalu ada harapan untuk pemulihan. Iya, tidak ada manusia yang sempurna, semua bisa belajar dan bertumbuh. Pendampingan rohani dan dukungan sosial juga bisa membantu proses itu. Yang penting ada niat untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Semua akan kembali ke bagaimana kita memandang kehidupan. Kehidupan bukan sekedar keberadaan, tapi memiliki nilai yang mendalam. Setiap kehidupan layak dihargai sejak awal. Dan itu menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Isu ini memang tidak mudah dan sering muncul perbedaan pandangan. Tapi kita diajak untuk tidak hanya bereaksi, melainkan berpikir secara bijak. Mempertimbangkan nilai, dampak, dan juga sisi kemanusiaan. Supaya keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari awal sampai akhir, kita belajar bahwa isu ini bukan sekedar hitam dan putih. Tapi tentang pergaulan manusia dalam situasi yang sulit. Yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tapi juga kasih dan pengertian. Semoga kita bisa menjadi lebih peka, bijak, dan menghargai setiap kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab dalam menangani isu ini. Bukan hanya individu saja yang dibebani. Betul, lewat kebijakan, edukasi, dan perlindungan bagi warganya supaya tidak terjadi kesalahan yang berulang. Jika sistemnya mendukung, orang tidak akan merasa sendirian saat menghadapi masalah yang berat. Jadi, pencegahan bisa dilakukan dari berbagai sisi, tidak hanya bergantung pada keputusan pribadi. Penting juga untuk membangun kesadaran diri sejak awal, supaya tidak terjebak dalam situasi sulit. Iya, dengan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil dalam kehidupan. Dengan begitu, seseorang bisa lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Dan tidak mudah terbawa keadaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Tanggung jawab menjadi kunci dalam menghadapi persoalan seperti ini. Bukan hanya tanggung jawab perempuan, tapi juga laki-laki sebagai pihak yang terlibat.
karena keputusan dan tindakan ini selalu melibatkan lebih dari satu orang. Jadi, tidak adil jika seluruh beban hanya ditanggung oleh satu pihak aja. Peran laki-laki kurang dibahas dalam isu ini, padahal itu yang cukup penting. Padahal, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan emosional dalam situasi tersebut. Dukungan dari pasangan bisa sangat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Kehadiran yang bertanggung jawab bisa membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Stigma sosial juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Iya, rasa malu atau takut dihakimi sering membuat seseorang memilih untuk menutup diri. Padahal dengan terbuka, kemungkinan untuk menemukan solusi akan lebih besar. Maka masyarakat perlu belajar untuk tidak cepat menilai tanpa memahami situasi. Kepekaan sosial sangat dibutuhkan dalam menghadapi isu seperti ini. Artinya, mampu memahami kondisi orang lain tanpa langsung menyalahkannya. Dengan begitu, orang yang sedang kesulitan bisa merasa lebih aman. Dan lebih berani untuk mencari bantuan yang memang dibutuhkan. Dan tidak cukup dilakukan sekali saja, tapi perlu proses yang berkelanjutan. Harus ada upaya jangka panjang yang konsisten dari berbagai pihak. Seperti pendidikan, pembinaan karakter, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Supaya generasi berikutnya bisa lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Media juga punya pengaruh besar dalam bentuk pandangan masyarakat. Betul, cara informasi disampaikan bisa mempengaruhi cara orang berpikir. Jika disampaikan secara bijak, media bisa menjadi sarana edukasi yang baik. Tapi jika tidak, justru bisa menyesatkan atau memperkeruh situasi yang ada. Harapannya, kedepannya masyarakat bisa menjadi lebih terbuka dan peduli. Iya, bukan hanya fokus pada masalah, tapi juga pada solusi yang bisa dilakukan bersama. Dengan kerjasama semua pihak, banyak hal sebenarnya bisa diperbaiki. Termasuk cara kita memandang dan menghargai setiap kehidupan manusia. Pembahasan ini terlihat bahwa isu ini memang kompleks dan tidak sederhana. Tapi ada nilai yang tetap harus dijaga, yaitu menghargai kehidupan manusia. Disertai dengan sikap empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, bukan menambah beban bagi orang lain. Segitu saja video dari kami mengenai podcast aborsi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.